diminta untuk bicarakan tentang sejarah sama Pak Riyad ini, sejarah aspirasi rakyat. Tapi kalau bicara sejarah, ada tanggal, ada tahun, ada kelihatannya jadi nggak menarik. Jadi kalau bicara Kan Mustafa Kamal aja sejarah. Iya, biar kata Pak Ref, kasih aja ke Pak Mustafa Kamal. Apalagi kalau ada Pak Mustafa Kamal di sini. Jadi saya mau memperluas makna sejarah yang diminta oleh Pak Riyad ini tentang sejarah aspirasi rakyat ini seperti apa. Untuk menambah urgensi, ya, menambah urgensi hari aspirasi yang kita launching hari ini. Yang pertama, saya mau bicara dulu dari perspektif sistem, sejarah sistem. Jadi sistem kita ini ternyata mengalami pergerakan sejarah. Ya, pergerakan sejarah dari sistem, kita menganut sistem presidensial. Sekarang ini kita pakai sistem presidensial di Indonesia. Begitu perubahan undang dasar kemarin kita tegaskan bahwa mempertegas sistem presidensial sebagai panduan untuk perubahan undang-undang dasar. Di sistem presidensial, kalau kata Juan Lin menentuin sistem itu presidensial atau parlementer, lihat aja pemilunya. Katanya, kalau dia dual election atau dual legitimate democracy, berarti dia sistemnya presidensial. Pemilunya satu atau dua. Kalau pemilunya dua presidensial, kalau pemilunya satu parlementer. Kalau pemilunya hanya memilih anggota parlemen aja, dia disebut sistem parlementer. Kalau pemilunya memilih eksekutif juga, legislatif juga, berarti dia sistemnya presidensial. Di sistem presidensial, presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR karena pemilunya dua. Presiden dipilih rakyat, DPR dipilih rakyat. Maka presiden bertanggung jawabnya kepada rakyat, bukan kepada DPR. Jadi presiden dalam sistem presidensial problemnya itu biasanya dia merasa winner takes all. Dia memenangkan semua jabatan. Dia merasa tidak perlu anggota DPR. Nah, awalnya di sistem presidensial yang terjadi begitu. Presiden merasa kokoh dalam jabatan. Lihat presidensial Amerika Serikat. 200 tahun lebih, nggak ada satupun presiden di Amerika diimpeach oleh sistem presidensial Amerika Serikat. Ada percobaan terhadap Andrew Johnson, ada percobaan terhadap Bill Clinton, tapi gagal. Jadi di sistem presidensial, presiden aman. Presiden aman dari DPR. Tapi itu buku-buku atau data-data ya yang mengatakan bahwa impeachment itu adalah jaring pengaman bagi sistem presidensial. Itu buku-buku tahun tahun 60-an ke atas. Tapi kalau kita lihat datanya belakangan, saya teliti, termasuk ada penelitian misalnya Negreto, Gabriel Negreto, dia bikin penelitian di presidensial Amerika Latin dari tahun 70-an, 78 dia penelitian dia sampai tahun 2003. Ada berapa presiden berhasil diimpeach dalam masa jabatan? Diinterupsi dalam masa jabatannya. Dia bisa pakai declaration of incapacity ataupun pakai impeachment. Ada berapa? Ada 14 presiden. Jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat itu bahwa impeachment adalah jaring pengaman bagi presiden. Nggak ada presiden berhasil diimpeach. Ternyata di Amerika Latin ada 14 presiden dalam masa jabatannya diinterupsi dalam masa jabatan, jatuh dalam masa jabatan. Jadi terjadi pergerakan luar biasa dari dinamika penguatan parlemen. Yang dalam sistem presidensial di Amerika, sistem presidensial Amerika Latin kan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Tapi kok parlemen bisa mengimpeach presiden? Parlemen mudah saja, bahkan kata Juan Perez Linan, dia sebutkan bahwa parlementarisasi sistem presidensial. Di sistem presidensial terjadi parlementarisasi. Jadi si impeachment sudah seperti mosi tidak percaya di sistem parlemen. Jadi parlemen ternyata punya peranan kuat dalam menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Di tengah ini yang saya ingin sampai pada kesimpulan yang pertama. Di sejarah sistem yang seperti ini, maka parlemen harus benar merepresentasikan rakyat. Karena ternyata parlemen bisa menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Ya, menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Jadi yang pertama adalah soal sejarah sistem. Yang kedua adalah soal sejarah partisipasi. Dulu orang menghitung partisipasi sebelum tahun 60-an. Partisipasi itu kehadiran bilik suara. Gimana tingkat partisipasi politik di Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.